Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perilaku Taat Konstitusi. Di sini ada saya sendiri, Mira Ayu Rahmawati, NIM K23200052, dan teman saya, Novita Cecilia Ayu Laksita, dengan NIM K23200058. Langsung saja masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari negara dan konstitusi. Yang pertama ada negara. Negara merupakan organisasi yang berada di suatu wilayah tertentu yang didiami oleh sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurusi tata tertib sekelompok atau beberapa kelompok manusia di wilayah tersebut, di mana negara memiliki ijazah yang dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada konstitusi, yaitu suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum dapat berupa asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan keduanya, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan fungsi-fungsi serta hak-haknya. Selanjutnya ada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu pentingnya perilaku taat konstitusi, pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Selanjutnya perilaku konstitusi, yaitu perilaku yang sesuai dengan konstitusi sebuah negara atau yang bisa kita sebut dengan perilaku taat konstitusi. Selanjutnya, mengenai perilaku taat konstitusi akan disampaikan oleh Mbak Novita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perilaku taat konstitusi. Yang pertama adalah penyelenggaraan negara oleh MPR, yaitu dengan mengubah dan menetapkan undang yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, ialah memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perilaku taat konstitusi oleh presiden dan kementerian negara. Ialah tidak pernah mengkhianati negaranya, mampu memberi rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama presiden. Ada pula Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yaitu dengan mengajukan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah, mengajukan pembentukan dan pemekaran atau penggabungan daerah, dan lain-lain kepada DPR. Selanjutnya ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu menyelenggarakan pemilihan berlangsung secara bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada pula Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memiliki pengelolaan dan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Mbak. Sudah, Mbak. Ya, terima kasih.
Selanjutnya ialah Mahkamah Agung atau MA, yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu memutuskan sengketa kewenangan yang diberikan memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ada juga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, dan juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada pula perilaku taat konstitusi yang ditunjukkan oleh warga negara, yaitu mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. Tidak main hakim sendiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan, kemudian dapat mengembangkan sikap sadar dan rasional, mengambil keputusan dengan bermusyawarah, membayar pajak tepat waktu, melaksanakan demokrasi atau aksi-aksi secara damai, dan memberikan kritik atau saran melalui wakil rakyat. Selanjutnya, ada 3 sikap yang harus dijunjung tinggi dalam menerapkan perilaku taat konstitusi. Yang pertama adalah memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ikut berperan serta dalam menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, mengembangkan pola hidup dan tetap mentaati peraturan yang ada. Kemudian saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Navita atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.